Hey guys, welcome to Bioskop Mini. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menikmati videonya. Film-film bergenre thriller akan selalu menarik untuk dibahas. Maka dari itu, kali ini kami memutuskan untuk membahas salah satu film bergenre thriller yang rilis di tahun 2018 dengan judul 10x10 yang dibintangi oleh Luke Evans berperan sebagai Louis dan Kelly Reilly yang berperan sebagai Katie. Dikisahkan bahwa Louis menculik seorang perempuan misterius di siang bolong dan membawanya ke rumahnya, di mana ia mengunci perempuan itu di sebuah sel yang kedap suara berukuran 10x10 dan mencoba untuk mengungkap rahasia gelap dari masa lalu perempuan itu. Apa sebenarnya yang terjadi pada perempuan itu dan apa rahasia yang disimpannya? Mau tahu kelengkapan alurnya? Maka dari itu saksikan videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan alur cerita menarik lainnya dari Bioskop Mini. Sekarang kita lanjut ke alur ceritanya guys. Let's go! Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita berambut merah menawan yang sedang menjalani aktivitasnya pagi itu. Di kafe seberang jalan, tampak seorang pria yang dipanggil Louis oleh waiter kafe yang terlihat mengawasi gerak-gerik si wanita. Sampai ketika si wanita itu masuk ke kafe yang sama dan waiter kafe memanggil si wanita dengan nama Katie. Selesai makan, Louis pergi ke mobilnya. Dari mobilnya, Louis melihat Katie yang juga menuju mobilnya dan mulai beranjak dari parkiran. Louis pun membuntuti mobil Katie hingga ke sebuah tempat pelatihan yoga. Louis menunggu dengan sabar sambil memperhatikan keadaan di sana. Selesailah Katie yoga dan pergi menuju mobilnya. Saat itulah, tanpa ia duga, seorang pria yang tak lain dan tak bukan adalah Louis membekapnya dengan plastik dan menutup mulutnya, serta mengikat tangan dan kakinya. Louis lalu memasukkan Katie ke bagasi mobilnya. Kejadian itu terjadi begitu cepat sehingga tidak ada orang yang menyadarinya. Louis membawa Katie ke suatu tempat dengan mobilnya. Di perjalanan, ia sempat diperhatikan oleh dua orang polisi, tapi polisi itu tidak menaruh curiga padanya. Singkat cerita, sampailah Louis di rumahnya. Ia lantas membawa Katie ke sebuah ruangan yang kedap suara di rumahnya yang berukuran 10x10. Ia mengunci Katie di sana. Apa sebenarnya motif Louis menculik Katie? Kita lanjut. Louis kemudian membereskan barang-barangnya. Dan ia pun kembali ke ruangan Katie serta membuka penutup mulutnya. Katie seketika berteriak sekencang-kencangnya meminta tolong. Tapi tidak ada gunanya karena ruangan itu kedap suara. Louis lalu membersihkan bercak darah bekas luka kaki Katie di lantai. Sementara itu, Katie masih berusaha melepaskan dirinya dan terus berteriak meminta tolong. Louis kini terlihat menyaksikan siaran berita di televisinya mengenai malpraktek di sebuah rumah sakit yang menyebabkan 3 pasien meninggal. Louis pun kembali ke ruangan Katie dan menanyainya beberapa pertanyaan seperti bertanya tentang namanya. Katie pun mengatakan bahwa namanya adalah Katie Nolan. Louis nampak tidak puas dengan jawaban Katie itu. Ia pun keluar dari sana. Louis lantas mengecek kartu identitas Katie yang ada di dompet Katie. Serta, Louis kembali menyaksikan siaran berita yang sama. Louis lalu terlihat menyiapkan hidangan makan siang. Sementara Katie masih berusaha melepaskan dirinya. Saat Louis kembali ke ruangan Katie memukul Louis dan berusaha melumpuhkannya. Katie lantas berusaha melarikan diri. Louis yang lengah malah kembali mendapat pukulan dari Katie. Katie lantas mengambil ponselnya dan memotong tali yang mengikat kakinya. Ia berusaha berteriak meminta tolong. Tapi Louis bangun dan memperingatinya bahwa tidak akan ada orang yang mendengarnya. Kondisi lantas kembali kondusif dan Louis mencoba mengajak Katie untuk bicara baik-baik sambil menikmati hidangan yang telah disiapkan Louis. Louis sekali lagi bertanya tentang nama asli Katie dan Katie masih tetap dengan jawabannya. Louis yang tidak puas lalu melemparkan piringnya pada Katie. Mereka lalu berkelahi hingga Katie kembali dibuat pingsan oleh Louis.
Louis yang melihat mobil pengasuh putrinya yang bernama Alondra datang, bergegas mengunci Katie ke ruangannya. Louis lantas menyambut Alondra dan mengatakan bahwa hari itu ia tidak membutuhkan bantuan Alondra. Louis lantas meminta Alondra untuk pulang. Louis pun bergegas membersihkan seluruh bekas kekacauan di rumahnya. Di scene selanjutnya, Katie yang baru sadar dibantu Louis untuk mengobati lukanya. Setelahnya, Louis membersihkan dirinya dan juga mengobati lukanya. Katie yang berhasil mendapatkan ponselnya berusaha meminta pertolongan dengan menghubungi 911. Tapi sayangnya, sinyal di rumah Louis sangat buruk. Katie juga melihat lantai yang retak. Ia mencoba mencongkelnya dan berencana menggunakan itu untuk melepaskan dirinya. Di sisi lain, Louis kembali menonton lanjutan siaran berita yang sama. Louis lantas kembali ke ruangan Katie dan mengajukan beberapa pertanyaan yang menyangkut kehidupan pribadi Katie, dan Louis berjanji akan melepaskan Katie setelahnya. Katie pun menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan Louis, tapi Louis masih terlihat tidak puas dengan jawaban yang diberikan Katie karena menurutnya Katie telah berbohong. Louis kemudian menggunakan cara yang lebih kasar kepada Katie agar dia mau menjawab dengan sejujurnya. Mau tidak mau, Katie pun mengatakan yang sebenarnya. Nama asli Katie sebenarnya adalah Natalie. Ibunya adalah pensiunan suster dan ayahnya adalah dokter tim sebuah klub sepak bola. Orang tuanya bercerai karena sang ayah telah berhubungan dengan wanita lain, dan hal itu membuat adik Katie, kita panggil saja Katie. Adik Katie menghabisi hidupnya karena depresi akibat perceraian orang tua mereka. Setelah itu, Louis dengan raut wajah kebenciannya keluar dari ruangan itu sambil menahan amarahnya. Apa sebenarnya yang terjadi antara Louis dan Katie? Louis lalu menonton video kebersamaannya bersama istri dan anaknya. Di sisi lain, Katie kembali mencoba memanggil 911 dan kali ini berhasil tersambung. Tapi sinyalnya masih buruk, sehingga panggilannya kembali terputus. Louis yang menyadari ponsel Katie tidak ada di tempatnya, kemudian segera pergi ke ruangan Katie dan segera merebut dan membanting ponsel Katie itu. Ia lantas bertanya apakah benar jika Katie bekerja sebagai suster di rumah sakit Little Angels Charleston, dan Katie membenarkan hal itu. Louis kembali bertanya pada Katie tentang pasiennya yang bernama Alana Louis, yang ternyata adalah istri dari Louis, yang ditemukan tak sadarkan diri sebelum meninggal di bawah perawatannya bersama dua orang lainnya yang juga meninggal di bawah perawatan Katie dengan penyebab yang tidak diketahui. Louis mempertanyakan seluruh kejanggalan dalam kematian Alana, mulai dari cincin kawin Alana yang hilang. Di sisi lain, darah Alana dipenuhi oleh alkohol dan zat dalam obat THP atau pil sapi, serta bekas luka kekerasan seksual. Katie menyangkal hal itu dengan mengatakan bahwa rumah sakit tidak bersalah atas kematian 3 pasien tersebut. Karena tidak puas, Louis pun keluar ruangan. Louis diam-diam merekam seluruh percakapannya dengan Katie melalui komputernya. Louis lantas kembali ke ruangan Katie dan memaksanya menjelaskan tentang alasan logis meninggalnya Alana. Katie lantas menjelaskan kronologinya. Saat Alana ditemukan tak sadarkan diri di sebuah hotel, Alana tidak memakai cincin kawinnya. Tubuhnya dipenuhi dengan bau alkohol, serta tak ada tanda pengenal ditemukan di dekat tubuhnya. Katie mengatakan bahwa Alana adalah wanita pendosa, sehingga hal tersebut menimpanya. Kemudian, Louis membantah semua penjelasan Katie itu karena ia yakin bahwa Alana adalah wanita baik-baik. Katie pun mengaku telah membunuh Alana dengan sengaja, dan Louis pun keluar ruangan dengan amarahnya. Louis lantas memutar salah satu videonya bersama Alana. Kala itu, terlihat ponsel Alana berdering yang seketika ditutupnya, serta terlihat wajah panik Alana waktu itu. Louis memutar rekaman itu berulang kali hingga ia mendapat keyakinan. Terlihat kekecewaan di wajahnya. Ia marah dan akhirnya memutuskan untuk pergi menenangkan diri keluar rumah ke sebuah laguna. Sementara itu, Katie masih sibuk berusaha mencabut keramik yang retak, dan karena kegigihannya, ia berhasil mencabutnya. 2 orang polisi lalu menghampiri Louis dan melihat gelagat aneh dari Louis.
Mereka lantas menggeledah mobil Louis serta menanyakan surat-surat kendaraannya. Karena tidak ada yang aneh-aneh, mereka berdua akhirnya meninggalkan Louis. Louis pun kembali ke rumah dan masuk ke ruangan Katie. Louis mengatakan bahwa Katie tidak berhak merenggut nyawa Alana walaupun Alana telah melakukan kesalahan. Tanpa Louis duga, Katie yang sudah berhasil lepas menghujamkan pecahan keramik itu ke dada Louis hingga ia tersungkur dan kesakitan. Katie lantas menggunakan kesempatan itu untuk lari. Mereka kemudian berkelahi di rumah itu. Di saat yang bersamaan, Summer yaitu putri Louis serta Alondra pulang ke rumah. Katie lantas menghabisi Alondra dan menyandera Summer. Louis pun memohon agar Katie melepaskan Summer, tapi Katie tak mau melakukannya. Louis mengintimidasi Katie dengan mengatakan bahwa seluruh percakapan mereka sudah direkam. Hal itu membuat Katie lengah dan Summer berhasil melepaskan diri. Kesempatan itu digunakan Louis untuk melumpuhkan Katie. Setelah Katie pingsan, Louis bergegas mencari Summer yang bersembunyi. Louis lantas mengambil file rekamannya. Tapi Summer menyadari bahwa Katie sudah hilang dari tempatnya. Louis kemudian mengajak Summer lari. Di luar dugaan, Katie telah berada di luar mobil sambil menodongkan pistolnya pada Louis. Namun sayang, pelurunya sudah habis, jadinya tidak ada gunanya. Mereka lantas berkelahi di garasi mobil itu yang ditonton secara live oleh Summer. Louis berhasil mempertahankan dirinya. Ia kemudian menutup pintu garasinya hingga menimpa Katie yang menyebabkan punggungnya patah dan Katie pun modar di tempat. Louis akhirnya bertahan dan selamat. Summer lantas memeluk ayahnya sambil menangis. Para polisi pun mulai berdatangan ke rumah Louis akibat panggilan 911 yang dilakukan oleh Katie. Dan film pun tamat. Sebenarnya inti dari cerita film ini simple aja guys. Di mana tujuan sebenarnya dari Louis menculik Katie adalah agar Katie menjelaskan alasan mengapa Alana bisa meninggal di bawah perawatannya, serta agar Katie mengakui perbuatannya itu, sekaligus menjebloskan Katie ke penjara. Tapi di ending dari film ini menceritakan bahwa akhirnya Katie meninggal. Plot twist yang disajikan Suzy Ewing sebagai sutradara film ini tidak bisa ditebak dengan mudah di awal film, tapi seperti plot twist biasa bisa terungkap di akhir film. Rating dari film ini adalah 5,1 dari 10 di situs IMDb. Mungkin segitu saja dulu pembahasan alur cerita dari film 10x10 kali ini. Dan jika kalian suka nonton video ini, jangan lupa share, like, dan subscribe. Mungkin segitu saja dulu. Seperti biasa terakhir di video ini, saya Lex dari Bioskop Mini mengucapkan thank you for watching and see you in the next video guys. Bye bye.